Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope all of you in good condition and happy situation. Oke, seperti biasa untuk kali ini kita akan belajar online bagi adik-adikku kelas 9A. Karena kita belum bisa bertatap muka, jadi untuk hari ini kita belajar online bersama seperti biasa ya. Ya, silakan nanti dibuka bukunya dan dipersiapkan peralatannya untuk belajar online. Dan hari ini kita akan belajar tentang naratif teks ya. Jadi nanti jika adik-adik belum mengerti tentang penjelasan kakak atau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti disampaikan di kolom komentar atau langsung di WA grup. Oke? Sudah siap untuk belajar online? Kalau sudah siap, kita mulai pembelajarannya hari ini. Naratif teks. Apa itu naratif teks? Mungkin kalian sudah pernah diajarkan guru-guru kalian sebelumnya saat di sekolah. Kita hanya akan mengulasnya sedikit tentang naratif teks. Bagi yang belum tahu, naratif teks itu yaitu, nah silakan dibaca sendiri ya. Enggak ya. Naratif teks yaitu adalah teks yang biasanya kita gunakan untuk menarasikan atau menceritakan sesuatu ya. Kalau di sini narrative text focusing on specific participant, it's a piece of text which tells a story with complication or problematic even with resolution to solve the problems. Jadi di sini narrative text berfokus pada orang yang spesifik dan juga salah satu bentuk teks dengan cerita yang ada complication-nya atau masalahnya dan juga problemnya beserta kapan kejadiannya dengan yang akhirnya akan menghasilkan sebuah resolution untuk menyelesaikan masalah. Mungkin kalian bingung ya maksudnya apa. Jadi sudah saya siapkan bahasa Indonesianya. Mungkin kurang lebih seperti ini. Naratif teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung dan tujuannya adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita ya. Dari sini mungkin sudah mengerti ya adik-adik untuk apa itu naratif teks ya. Untuk selanjutnya macam-macam naratif teks. Ayo, bagi kalian yang sudah tahu apa saja macam naratif teks itu, mungkin ada yang sudah pernah dengar. Ya, sudah tahu? Oke, ada beberapa macam naratif teks. Yang pertama ada fairy tale, ya. Ada juga mystery, fable, science fiction, romance, myth and legend, horror, history, slice of life, dan personal experience. Jadi itu adalah macam-macam bentuk dari naratif teks. Seperti itu ya adik-adik. Ya, dan untuk selanjutnya generic structure of narrative text atau struktur kebahasaan dari naratif teks. Ada 3 jenis generic structure. Jadi naratif teks mempunyai 3 generic structure. Yang pertama ada orientation, yang kedua ada complication, dan yang ketiga ada resolution. Apa sih maksud dari ketiganya itu? Jadi orientation itu yaitu dimulai dari perkenalan tokoh. Nah, biasanya perkenalan nama, tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Seperti itu ya adik-adik. Dan untuk complication sendiri yaitu berisi tentang masalah, penambahan konflik, dan puncak masalah atau yang biasa kita sebut dengan klimaks. Dan yang terakhir resolution sendiri berisi tentang penyelesaian masalah yang ceritanya nanti dapat lebih baik maupun lebih buruk. Ataupun ceritanya nanti bisa happy ending maupun sad ending. Ya, seperti itu ya adik-adik untuk generic structure dari naratif teks. Dan untuk selanjutnya purpose or function. Jadi kalau kita membuat suatu kalimat naratif itu selalu ada purpose atau tujuan dan fungsinya. Apa tujuan dan fungsi dari naratif teks? Ini yang pertama, to tell a story of something or someone from the past events.
Jadi untuk menceritakan sebuah kisah dari sesuatu atau seseorang dari masa lampau. Maka dari itu naratif teks biasa menggunakan tenses past tense ya. Dan yang kedua, to entertain the readers and or listeners. Jadi untuk menghibur pembaca atau pendengar. Jadi biasanya kalau kita mendengarkan atau melihat teks naratif, kita akan terhibur karena cerita-cerita yang disajikan oleh teks naratif. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan adik-adik. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau kritikan atau saran, silakan nanti langsung disampaikan di kolom komentar atau langsung di grup WA seperti itu ya. Untuk selanjutnya, untuk menambah wawasan kita tentang teks naratif, akan ada slide selanjutnya, yakni look at this video and do the exercise. Jadi silakan adik-adik lihat videonya dan kerjakan exercise-nya. Nanti, jadi setelah kalian lihat video yang akan kakak tampilkan, nanti akan ada suatu pertanyaan dan silakan dijawab di bukunya masing-masing dan difoto. Jangan lupa untuk dikirimkan ke WA group seperti itu ya adik-adik. Ya, untuk menyingkat waktu, silakan dilihat videonya dan silakan dicermati. Ya, bagaimana adik-adik? Bagus ceritanya? Ya. Untuk questionnya, nanti silakan dijawab di kertas dan difoto lalu kirimkan ke grup ya adik-adik. Jadi ada 5 pertanyaan. Yang pertama, how did peacock feathers? Yang kedua, where did peacock see the crane? Yang ketiga, what did peacock say when introduced himself to the crane? Dan yang keempat, why the crane didn't envy the peacock? Dan yang kelima, what did the peacock feel after that? Ya, jadi nanti silakan dikerjakan dan kita akan membahasnya bersama-sama. Oke? Ya, jadi untuk naratif teks hari ini kita akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas, silakan nanti ditanyakan di grup WA. Sekian dulu video untuk hari ini. Thank you so much for today. Stay healthy, stay strong, and see you guys. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.